di konteks bahwa kalau kita menabung atau melakukan bisnis atau melakukan hubungan dengan bank konvensional itu dosa atau tidak, itu saya rasa di luar ranah saya untuk berbicara seperti itu gitu. Cuman kalau ada orang Islam yang berpendapat bahwa itu haram gitu. Jadi sekali lagi dikembalikan ke setiap individunya kayak gitu. Cuman awal mula munculnya dari bank syariah adalah karena adanya pendapat bahwa ketika kita bersinggungan dengan yang namanya riba itu haram atau dosa, sehingga kita harus menggunakan prinsip-prinsip syariah sekalipun dalam perbankan, seperti itu. Jadi saya rasa cukup jelas. Jadi prinsip dasarnya adalah kalau konvensional itu berorientasi pada laba menggunakan bunga, sedangkan di bank syariah tidak ada yang namanya bunga, yang ada hanyalah bagi hasil. Jadi memang di situ tidak tetap mereka membutuhkan keuntungan, tapi keuntungannya bukan melalui bunga, melalui yang namanya bagi hasil, seperti itu. Dan rata-rata bank syariah kalau di Indonesia itu digunakan sebagai sarana kalau memang mau berangkat haji, mereka menyediakan fitur-fitur atau servis atau jasa untuk berangkat haji lebih mudah, intinya kayak gitu kalau di Indonesia sendiri gitu. Kalau di negara lain mungkin kurang banyak, bukan berarti nggak ada, tapi jelas kurang banyak lah gitu, karena memang muslim di Indonesia sangat banyak gitu. Kemudian kalau masalah di Indonesia bagaimana, itu gini, kalau di Indonesia mungkin sekarang kita bisa bilang perkembangannya dari bank syariah itu cukup baik ya. Mereka ekspansi bisnisnya cukup besar. Jadi mungkin kita dulu mengenal hanya ada yang namanya bank mandiri syariah gitu. Tapi sekarang hampir setiap bank itu memiliki bank syariah. Jadi mereka kayak misalkan bank mandiri punya bank mandiri yang konvensional tapi juga ada yang syariah. Terus ada juga bank mandiri syariah, tapi juga ada bank BNI syariah, tapi juga ada BNI yang konvensional gitu. Jadi mereka cuma karena sekarang permintaan pasar, permintaan konsumennya adalah aku pingin bank yang berorientasi pada syariah biar aku nggak merasa berdosa kalau aku nyimpen uang di bank gitu. Karena aku juga butuh nyimpan uang gitu, tapi aku takut kalau aku nyimpan uang aku merasa berdosa gitu. Makanya kan karena ada keinginan konsumen seperti itu, makanya bank-bank itu sekarang membuka bank yang namanya bank syariah gitu. Tapi sekali lagi saya tekankan, saya kembalikan pada setiap individu untuk menilai apakah itu haram atau tidak gitu. Karena kadang setiap orang itu punya standar haram dan halal yang berbeda dalam segala hal, nggak cuma dalam bank kayak gitu. Jadi intinya memang cuma awal mula berdirinya dari bank syariah adalah adanya keinginan dari masyarakat atau orang-orang muslim yang berpendapat bahwa ketika bertransaksi dengan bank konvensional itu haram. Makanya muncullah yang namanya bank syariah seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua tentang dividen. Untuk mudahnya atau cerita singkatnya dari dividen itu seperti ini. Masih ingat kan tentang jenis-jenis usaha? Ada usaha perseorangan, usaha, kemudian ada yang namanya perkongsian, kemudian ada juga yang namanya PT. Nah, dividen itu hanya ada dan bisa diterapkan dalam PT, dan tidak semua PT akan memberikan dividen. Hanya PT yang memang mengeluarkan saham atau memiliki pemegang saham lah yang mengeluarkan dividen. Jadi karena PT itu sangat besar kan, kalau perusahaan perseorangan atau perusahaan perkongsian itu biasanya cakupan perusahaannya kecil. Tapi kalau PT justru kan dia pasti besar, usahanya besar, dimiliki oleh banyak orang. Nah, semakin besar usaha, semakin besar modal yang harus dibutuhkan. Itu udah pasti kan. Kalau kita cuma punya usaha, mungkin usaha toko kelontong dibandingkan sama kita punya pabrik pemintalan benang, tentu modal yang dibutuhkan juga sangat berbeda. Nah, jadi ketika kita membuat pabrik, kita tentu akan membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, biasanya
salah satu cara untuk bisa mendapatkan modal itu adalah dengan cara um, menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada orang lain gitu. Jadi saya rasa saya pernah membahas tentang hal ini. Jadi kadang kepemilikannya itu dibagi dengan orang lain, dibagi dengan pihak lain gitu. Nah, ketika dia membagi kepemilikannya, itu disebut sebagai dia menjual beberapa saham perusahaannya gitu kepada pemegang saham. Nah, ketika pemegang saham ini sudah membeli beberapa saham. Jadi misalkan saya mau membeli beberapa saham dari PT Gudang Garam, misalkan kayak gitu. Saya mau membeli 30% dari kepemilikan Gudang Garam. Nah, ketika dia memiliki 30% dari kepemilikan Gudang Garam, maka dia berhak untuk mendapatkan dividen. Dividen itu dibayarkannya bisa tahunan atau bisa juga mungkin ketika nanti memang perusahaan punya laba yang cukup untuk membagi dividen. Jadi tergantung. Kalau memang perusahaan tahun ini dianggap kurang profitable, kurang mendapatkan banyak profit, mungkin dia tahun ini nggak memberikan dividen. Tapi tahun berikutnya, ketika mungkin dia sudah merasa bahwa memang uangnya cukup untuk dibagikan dividen, gitu. Jadi gampangannya dividen itu adalah ketika ada orang yang sudah memberikan pinjaman atau utang ke kita, maka kita harus memberikan sesuatu kan ke orang itu. Nah, dividen itulah yang dimaksud dengan memberikan sesuatu itu tadi. Jadi ketika kita diberikan sesuatu oleh orang, maka secara nggak langsung kita harus mengembalikannya. Nah, mengembalikannya itu dengan cara memberikan dividen itu. Gitu. Oke. Nah, dividen itu dibagi-bagi. Tadi saya sudah sempat mendengar bahwa ada yang memberikan beberapa penjelasan tentang dividen itu ada beberapa jenisnya. Ada dividen yang memang harus dibagikan tiap tahun gitu. Tapi ada juga dividen yang ya asalkan kamu memang punya uang lah baru kasih ke saya gitu. Karena terkadang motivasi orang untuk meminjamkan uang itu bukan hanya untuk mendapatkan pengembalian, tapi terkadang dia meminjamkan atau dia ingin membeli saham dari perusahaan itu hanya karena dia ingin untuk bisa mengendalikan perusahaan itu. Soalnya kan secara nggak langsung kalau kita memberikan uang atau pemegang saham membeli saham, itu berarti kita juga memiliki kepemilikan di perusahaan itu, kita memiliki hak di perusahaan itu, kita bisa mengatur perusahaan itu, istilahnya kayak gitu. Oke, gimana dengan Mbak Rohmatul Aini? Cukup jelaskah dengan penjelasan saya dan kelompok 4 yang tadi diberikan? Kemudian ada pertanyaan lagi tentang neraca tadi apa ya? Saya lihatnya dulu. Neraca laporan laba rugi dan laporan aliran kas. Sedangkan waktu SMK dulu neraca laporan laba rugi dan yang terakhir laporan perubahan ekuitas. Sama, intinya sama. Sebenarnya perhitungannya sama. Jadi tenang aja, yang Mbak pelajari akan sama dengan yang dipelajari sekarang. Tapi di modul 9 itu penekanan kita tidak menekankan pada perhitungannya, tapi cukup untuk mengetahui saja. Jadi makanya kalau dilihat di latihan soalnya nggak ada yang namanya hitung-hitungan sama sekali. Di sini hanya kapasitasnya dari mata kuliah ini adalah mengenalkan saja. Jadi dikenalkan kalau ada 3 jenis laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas. That's all. Nggak ada yang namanya gimana cara membuat, gunanya apa secara detail, no. Itu akan dijelaskan lebih lanjut di akuntansi. Tapi sekarang di pengantar bisnis hanyalah menjelaskan bahwa ada 3 laporan ini dan laporan ini tuh penting kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nota kesepahaman ya tadi sempat dijelaskan juga itu MOU. Nah, jadi saya kasih contoh gampangnya kayak gini. Kalau dulu mungkin ya di SMA yang pernah ikut OSIS gitu kan, biasanya kan OSIS itu pingin ngadain pentas seni gitu kan. Nah, waktu mau ngadain pentas seni itu biasanya kita berusaha untuk cari sponsor gitu, karena nggak mungkin kalau sekolahan ngasih dana semuanya buat ngadain pentas seni kan nggak mungkin. Jadi kadang kita harus cari sponsor gitu. Nah,
ketika sudah dapat sponsor, kita kan biasanya